Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا على النبي محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي
وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل ما نرضي. اللهم صل صلاة تماً على سيدنا تنحل به العقد وتنفرج وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتم وسلم. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها الأبدان ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita pada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah tadi kita sama-sama sudah mendengarkan lantunan sholawat. Dan Alhamdulillah pada malam hari ini iNews Media Group dengan program Cahaya Hati, Cahaya Indonesia kembali menyapa jamaah dan pemirsa di rumah. Dan saya host Anda pada malam hari ini, David Halik, akan memandu acara Cahaya Hati, Cahaya Indonesia, menjernihkan hati, menguatkan negeri. Ini adalah sebuah perjalanan yang tidak hanya sekedar kata, tapi juga makna. Karena di sini kita percaya bahwa setiap langkah kebaikan dimulai dari jiwa yang bersih. Sebab dengan hati yang jernih akan lahir pikiran yang jernih, dan dari masyarakat yang damai akan tumbuh bangsa yang kuat dan bermartabat. Dan rasa syukur tidak terhingga kita panjatkan tentunya atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena sebentar lagi kita bersama-sama akan memasuki dan akan menemui dengan bulan yang mulia, bulan yang lebih mulia daripada 1000 bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang kita rindukan, bulan yang menjadi tempat dari segala doa dan harapan kita sepanjang tahun. Mari kita jadikan momentum pada malam hari ini sebagai pengingat bagi kita semua untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyiapkan jiwa raga kita untuk menjemput rahmatnya yang berlimpah di bulan suci Ramadan. Semoga setiap langkah kita menuju bulan suci ini membawa hikmah dan perubahan nyata bagi diri kita dan bangsa ini ke arah yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada malam hari ini juga begitu istimewa karena Cahaya Hati, Cahaya Indonesia menyelenggarakan acara di Masjid Raya Al-Azham Kota Tangerang. Masya Allah. Dan tentunya pada malam hari ini juga dihadiri oleh dua majelis besar, yaitu Majelis Rasulullah SAW dan juga Majelis Taklim Nurul Mustafa. Selain dua majelis itu juga akan ada salawat yang diiringi yang tadi sama-sama sudah diawali oleh Gus Asmi dengan tim Hadroh Nurul Mustafa yang ikut meramaikan acara malam mulia ini. Selain berselawat, kita juga akan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita dan bermuhasabah bersama. Namun sebelum melanjutkan rangkaian acara pada malam hari ini, izinkan saya untuk menyapa tamu undangan yang terhormat yang sudah hadir pada malam hari ini. Pertama-tama kepada yang mulia kami dan juga kami hormati kepada Wakil Gubernur Banten yang hadir bersama kita, boleh tepuk tangannya, Bapak Dr. HR Ahmad Dimyati. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih atas kehadirannya Bapak. Dan juga kepada Bapak Wakil Wali Kota Tangerang, Bapak Haji Mariono APMSI. Assalamualaikum. Dan juga kepada yang kami hormati Bapak Kolonel Infanteri Bapak Hafiz Isjafarin, Kasih Perkorem 052 yang sudah hadir. Bapak AKBP Rahmat Haryanto SEMM Kasat Binmas Polresto Tangerang. Dan juga hadir bersama kita Direktur Programming iNews Media Group Bapak M. Khairil Alam. Assalamualaikum Pak M. Khairil Alam. Terima kasih Bapak Alam. Dan juga hadir bersama kita Corporate Secretary iNews Media Group Bapak Dendi J. Frances. Terima kasih Pak Dendi sudah hadir bersama kita. Baiklah para hadirin dan undangan yang berbahagia, tentunya pada malam hari ini kita perlu memberikan apresiasi yang luar biasa untuk Kota Tangerang karena Masjid Al-Azham hari ini bersiap-siap menyambut bulan Ramadan. Sudah nampak Pak Wakil Gubernur, karena ini masjidnya penuh semuanya. Boleh kita beri tepuk tangan dulu buat seluruh jamaah yang hadir di sini. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, tanpa membuang banyak waktu lagi, sama-sama kita dengarkan dan kita simak tausiah dari guru kita Al-Habib Al-Mukarram Habib Nabil Al-Musawa dengan tema kewajiban berpuasa dan tujuan takwa. Kepada Habib Nabil kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd, yang saya hormati Pak Wakil Gubernur yang terhormat, Pak Wakil Wali Kota, dan juga para SKPD yang hadir, Bapak Ibu sekalian, para tuan guru, para kiai, para habaib, para kaum muslimin muslimah yang dimuliakan Allah, baik yang hadir di Masjid Al-A'zham maupun juga para penonton yang ada di rumah. Jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan tafsir Surah Al-Baqarah ayat 183 tentang Ramadan. Di dalam ayat 183 Surah Al-Baqarah ini Allah berfirman,
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, sudah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian, mudah-mudahan kalian semua bertakwa. Ayat ini Bapak Ibu sering diulang, sering dibaca. Tapi apakah kita tahu makna ruhani dari ayat ini atau makna ruhiyah dari ayat ini? Potongan pertama ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kata para ulama, panggilan dalam Quran itu ada 4 tingkat panggilan. Panggilan paling rendah adalah ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina kafaru atau ya ayyuhal kafirun, itu paling rendah. Di atas itu adalah ketika Allah memanggil ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal insan, wahai manusia, mau kafir, mau mukmin, mau musyrik, mau munafik, mau maksiat, mau orang beriman, semua dipanggil dengan ya ayyuhan nas. Di atas itu adalah kata para ulama ketika Allah memanggil dengan ya ahlal kitab, wahai orang yang sudah dikasih kitab. Taurat, Injil, Zabur itu dihargai dengan kitabnya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan panggilan tertinggi kata para ulama adalah ketika Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sehingga para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in zaman dulu dan para ulama itu kalau lagi ngobrol, lagi kerja, dia dengar ada orang bilang ya ayyuhalladzina amanu, mereka diam dulu. Ini panggilan tingkat paling tinggi. Apa saya sudah melakukan ayat ini atau belum? Kalau dia dengar selesai, sudah dilakukan, mereka mengucap alhamdulillah. Kalau belum, mereka beristighfar, astagfirullah. Saya niat mau melakukan, ya Allah, ini panggilan paling tinggi. Nah, lalu apa yang Allah perintahkan dengan panggilan tertinggi ini? Kutiba alaikum as-siyam. Sudah diwajibkan berpuasa. Apa sih puasa? Kata para ahli bahasa, yang namanya saum itu dari asal katanya sama yasumu sauman wa siyama bimakna al-imsak. Jadi intisari dari puasa itu menahan diri, menahan diri, menahan diri. Bukan hanya dari makan, minum, hubungan suami istri, tapi juga menahan mata kita dari yang haram. Menahan telinga kita dengerin omongan yang haram. Menahan mulut kita dari ngomongin yang haram. Dan menahan hati dan juga seluruh anggota badan kita. Itu makna ruhiyah daripada puasa. Maka kalau kita bisa melakukan itu, kita sampai ke ujung ayat itu. La'allakum tattaqun. Kalau kalian lakukan dengan benar puasanya, nahan semua itu, kalian akan keluar dari bulan Ramadan menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, anak-anakku sekalian, para pemuda dan pemudi dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah. Lalu kata Allah, setelah diwajibkan atas kalian puasa, lalu apa? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kenapa sih Beb ayat ini kok sampai dibilang sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian? Karena ternyata umat sebelum kita puasanya jauh lebih berat dari kita. Ada yang tahu puasanya Nabiullah Isa, Sayyidatina Maryam, Nabi Zakaria, itu yang sezaman. Disebutkan dalam Quran di surah Maryam, ya. Inni nadartu lirrahmani shawma falan ukallimal yawma insiya. Kata ibunda Nabi Isa, Sayyidatina Maryam, saya bernazar untuk puasa, dan puasa saya bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi juga tidak bicara dengan seorang pun. Anak-anakku sekalian, kalau kita puasa nggak boleh ngomong, berat nggak? Kita mau ngomong,
Susah kan? Itu puasanya Nabi Isa alaihissalam. Ada lagi puasanya Nabi Daud alaihissalam. Gimana puasanya Nabi Daud? Lebih berat juga dari kita. Yang sampai sekarang disebut puasa Daud. Yaitu gimana? Selang sehari. Hari ini puasa, besok enggak puasa, lusa puasa, berikutnya enggak puasa. Kalau kita sebebasnya, kita mau berhenti boleh. Nabi Daud sampai kapan? Seumur hidupnya puasanya seperti itu. Tapi beliau sami'na wa ata'na sama Allah. Taat sama Allah. Dilakukan. Kita cuma 1 bulan yang fardu. Alangkah ringannya puasa kita. Boleh ngomong. Ya, boleh tidur siang. Ada makan sahur. Umat sebelum kita nggak ada tuh makan sahur. Habis makan, minum, kenyang, stop. Nggak boleh makan lagi. Ketemu besok maghribnya. Nah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat, usini wa iyyakum, saya nasihati diri saya sendiri dan kita sekalian. Yuk tahun ini Ramadan kita beda dengan yang lain. Niatkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya mau puasa dengan puasa yang sebenarnya, yaitu menahan seluruh anggota badan saya. Ya Allah, terima puasa saya. Mudah-mudahan saya sampai ke ujung ayat ke-183 surah Al-Baqarah di akhir Ramadan, yaitu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Nafa'ani wa iyyakum, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tadi telah mendapatkan tausiah dari guru kita Habibana Habib Nabil Al-Mursawa yang mengingatkan kita untuk memperbaiki kualitas ibadah saum Ramadan kita dengan menjaga diri kita, ya, benar-benar memperhatikan apa yang kita makan dan juga menjaga diri kita untuk tidak memperturutkan hawa nafsu kita. Baik pemirsa dan jamaah sekalian, mari selanjutnya kita dengarkan lantunan salawat dari Gus Asmi dan tim Hadroh Nurul Mustafa bin Ja'far. Selamat datang Ramadan, bulan penuh ampunan. Selamat datang Ramadan, bulan penuh ganjaran. Mari kita menyambut dengan hati gembira. Mari kita menyambut dengan hati bahagia. Marhaban ya syahr Ramadan, ya syahr siyam. 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 Selamat datang Ramadan, bulan penuh ampunan. Selamat datang Ramadan, bulan penuh ganjaran. Mari kita menyambut dengan hati gembira. Mari kita menyambut dengan hati bahagia. Marhaban ya syahr Ramadan, ya syahr siyam. Marhaban ya syahr Ramadan, ya syahr qiyam. Marhaban ya syahr Ramadan, ya syahr siyam. Marhaban ya syahr
يا طيبة يا طيبة يا ذا العيان استغنى لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان استغنى لك والهوى نادانا والهوى نادانا سيدي يا أبا بكر حبكم بالقيام تخلي يا عمر بقدره بعمري وكذا سيدي عثمان سيدي عثمان يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان استغنى والهوى نادانا والهوى نادانا يا علي يا ابن أبي طالب منكم مصدر المواهب هل ترى هل أراني حاجب عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان استغنى لك والهوى نادانا والهوى نادانا السيادة الحسن والحسين إلى النبي قرة عيني ويا شباب الجنتين جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان استغنى لك والهوى نادانا والهوى نادانا Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sama-sama kita sudah menguatkan diri kita berselawat, mendengarkan tausiah dari guru kita Habibana Habib Nabil, dan tadi kita juga sudah berselawat dengan selawat ya Thaibah dari Gus Azmi dan juga tim Hadroh Nurul Mustafa bin Ja'far. Baik, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustazah Bunda Yati Priyati dengan tema kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kemudahan. Kepada Ustazah Yati kami persilakan. Terima Fadhol kasih Ustazah. Ustaz David. Terima kasih. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Bapak sehat? Alhamdulillah. Bismillahi walhamdulillahilladzi faradas salati waz zakati was siyam alladzi ja'alal 'aidu diyafatan lil anam wa ja'ala lahu min a'dhamis sa'airil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terkhusus yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Banten, alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Bapak Wakil Wali Kota Kota Tangerang, Bapak Direktur Program yang alhamdulillah membersamai kita, para guru Habibana, Habib Nabil Al-Musawwa, dan kemudian Habib Qasim dan Habib Abdullah, Ustadz Abdul Kaf, dan Gus Azmi yang membuat malam ini begitu sangat meriah. Wabil khusus
khas kita yang luar biasa Ustadz David Khalik dan seluruh Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, menyatukan asa dan jiwa, berbahagia karena sebentar lagi Ramadan akan datang bersama kita. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan ya Bu, sesuai dengan doa kita. Dan kalau kita sampai di bulan Ramadan Bapak Ibu, jangan sampai Ramadan yang dinanti, Ramadan yang dikhianati. Saya sering mengatakan kepada ibu-ibu di majelis ta'lim, Ramadan akan selalu hadir, Ramadan akan selalu datang, Ramadan akan menyapa kita persis di urutan bulan ke-9 bulan Hijriyah. Tapi yang jadi masalah buat kita dua Bapak Ibu. Yang pertama, apakah ketika Ramadan datang kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menjumpainya? Yang kedua, apakah ketika Ramadan datang kita mampu menjamunya dengan baik? Itu persoalannya. Maka tadi Habibana Habib Nabil Al-Musawwa, saya mendengarkan melalui live streamingnya iNews TV, menjelaskan makna puasa, makna Ramadan, hakikat bertakwa yang sesungguhnya berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah yang viral menggaung di bulan suci Ramadan ayat 183. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya melanjutkan di ayat 184. Spesial saya mewakili ibu-ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Ada rukhsah di sana. Meskipun puasa ini adalah kewajiban, puasa ini adalah perkara yang wajib dijalankan oleh setiap muslim ketika dia sudah mencapai usia baligh. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan rahman dan rahimnya, dengan cinta dan kasih sayangnya, dengan sentuhan yang begitu indah tadi kata Habibana, panggilannya begitu indah, ya ayyuhalladzina amanu, ada pengecualian. Karena Allah tahu umatnya penuh dengan kelemahan, umatnya penuh dengan kealpaan, umatnya ibadahnya pas-pasan, pengennya dunia dan seisinya. Betul Bu? Sholatnya masih ngitung-ngitung, ibadahnya masih ngitung-ngitung, puasanya kadang masih banyak uzur, tetapi pengen masuk surga tanpa hisab. Betul Ibu? Maka apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ayyaman ma'dudat. Saya sepotong-sepotong memaknainya. Waktu yang dimaksud Ramadan itu tidak seluruh waktu yang kita geluti selama 12 bulan. Allah hanya minta waktunya tertentu saja. Hanya di urutan bulan ke-9. Di bulan Ramadan menjadi kewajiban buat kita. Coba andai kata 11 bulan, 15 hari saja setiap bulan kita puasa, tentu akan memberatkan. Bahkan di waktu yang spesial hanya di bulan Ramadan. Apa kata Allah? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin. Masya Allah. Ada dua hal yang biasanya dilampaui oleh kita. Bulan puasa di penghujungnya identik sama mudik. Betul Ibu? Yang di Jakarta rindu pulang kampung, sampai-sampai media pulang kampung ini difasilitasi oleh pemerintah agar warganya, rakyatnya dapat bersilaturahim. Walhasil di penghujung puasa kadang-kadang kita memilih antara puasa dengan pulang kampung. Siapa yang dalam keadaan safar, kata Allah, boleh Ibu, boleh Bapak, kita tidak berpuasa apabila memang sekiranya perjalanan itu menyebabkan kita enggak sanggup buat puasa. Bayangkan Ibu, segitu sayangnya kita sama Allah. Ibu-ibu kadang tanya sama saya, Ustazah, bagaimana kalau saya pengen pulang kampung tapi saya nggak mau membatalkan puasa saya? Silahkan Ibu, para sahabat berpuasa, mereka tetap melakukan jihad.
Mereka berperang dalam keadaan puasa. Kalau kita mah hanya naik kereta, naik plane, naik bis, nyaman ber-AC. Kalau memang kita mau menguatkan puasa kita, maka bahwa khairul lakum kata Allah, maka sesungguhnya itu lebih baik. Itu lebih baik, Bu. Yang kedua, marid, sakit. Manusia hanya ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Yang pertama sehat, yang kedua sakit di bulan Ramadan. Kalau di antara kita ada yang tidak sanggup untuk menjalankan puasa, maka fidyatun ta'amu miskin. Silahkan. Pertanda apa ini? Fidyah itu adalah pengganti. Fidyah itu adalah sentuhan cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Ada ketentuan yang ditentukan Majelis Ulama Indonesia. Bahsul Masail, semuanya ditentukan. Bagaimana kita fidyah, bagaimana kita membayar fidyah. Tapi yang jelas fidyah itu adalah pembayaran yang dibayar dari orang yang tidak sanggup menjalankan puasa. Siapa dia, Ibu? Punya penyakit menahun, orang tua renta, dihitung sebagai anak. Anak biasanya yang tahu, diberikan ganti orang tuanya, menyambung relasi antara yang berpuasa dengan orang yang tidak puasa. Di sini kemurnian ajaran Islam. Saya ingin mengangkat satu nilai bahwa Islam dengan syariatnya akan selalu berada di tataran tertinggi fi kulli makan wa zaman. Karena itu Bapak Ibu sekalian, melalui media ini, Cahaya Hati pada malam hari ini, ayo kita persiapkan mental dan fisik kita agar kita semua sehat di dalam menjalankan ibadah puasa. Sehat badannya, puasanya lancar, sedekahnya lancar, sebagai bestseller ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini menjadikan Ramadan kita lebih baik. Dan insya Allah kita berharap kepada Allah agar Ramadan kita menjadi Ramadan terbaik. Dan kita berharap ini bukan Ramadan terakhir bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Ilal liqa, nasrum minallah, fathun karib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kuis Cahaya Hati, Cahaya Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Masya Allah. Pemirsa, masih semangat ya? Jamaah yang hadir di Masjid Raya Al-A'zam Kota Tangerang juga pastinya masih semangat. Masya Allah. Nah, kali ini saya ingin berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Dan kali ini sudah ada yang beruntung. Silahkan Ibu. Masya Allah. Izin Ibu, ini mic-nya. Ibu dengan Ibu siapa? Saya Ibu Eva. Ibu Eva dari mana Ibu? Dari Serpong, Ustaz. Masya Allah, sudah siap menjawab pertanyaannya? Siap. Jika betul akan mendapatkan 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Masya Allah. Bismillah ya. Pertanyaannya adalah, apa tema Cahaya Hati, Cahaya Indonesia pada hari ini? Menjernihkan hati, menguatkan negeri. Masya Allah, betul. Selamat ya, 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Ini dia 1 juta rupiah. Masya Allah. Baik Ibu, saya izin minum Luwak White Coffee. Bismillahirrahmanirrahim. Luwak White Coffee nikmat dan halal. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap saksikan di Cahaya Hati, Cahaya Indonesia.
يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المحسنين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المحسنين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيد الرسل هادينا حيا بغرى إلينا الآن يا سيد الرسل هادينا حيا بغرى إلينا الآن يا همة السادة الأقطاب معادين الصدق وسر يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المحسنين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله المهاجر صفي الله لك ابن عيسى بسادات نادي المهاجر صفي الله لك ابن عيسى بسادات ثم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة القادات سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المحسنين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك يا عون الغريب يا جد الحسين يا مسكي وطيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك جئت بالتوحيد جئت بالتمجيد يا خير الأنام يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام
أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Kita sudah bersolawat dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, tarhib Ramadan. Saya mau pantun boleh? Boleh, tolong dijawab cakep ya. Belum nanti ya. Naik delman ke Pinang Sia. Yuk kita sambut Ramadan dengan iman dan ilmu di Cahaya Hati, Cahaya Indonesia. Tepuk tangan boleh, alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Setiap kebaikan yang kita kerjakan itu adalah untuk diri kita sendiri. Dan setiap kebaikan yang kita lakukan diniatkan karena Allah, itu akan tertanam dalam diri kita dan akan menjadi cahaya di dalam jiwa kita. Dan cahaya itu yang akan membawa kedamaian bagi negeri kita tercinta. Inilah Cahaya Hati, Cahaya Indonesia, menjernihkan hati, menguatkan negeri. Masya Allah, tabarakallah, tadi kita sudah berselawat dan selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan dan kita simak tausiah dari guru kita. Kepada Al-Mukarram Ustadz Abdul Kafi, kami persilahkan dengan temanya Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Fadal. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun bidara. Yang jawab salam mudah-mudahan rezekinya seluas samudera. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda wa ba'du. Fadilatul muhtaramun yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Bapak Wakil Gubernur Banten dan juga Bapak Wakil Wali Kota Tangerang dan segenap aparat pemerintah dan juga jamaah Masjid Raya Al-Azham Tangerang yang insya Allah pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau kita bicara bulan Ramadan, Ramadan adalah bulannya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Kalimat dalam ayat ini menggunakan kata unzila yang berarti Al-Quran itu turun dari Laul Mahfuz yang paling tinggi ke Baitul Izzah secara menyeluruh, kemudian baru dari Baitul Izzah disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk, sebagai penjelas, sebagai pembela, sebagai pembeda mana yang hak, mana yang batil. Namun hemat sekarang ini banyak orang yang menganggap Al-Quran adalah sebagai kitab biasa. Al-Quran dianggap sebagai nenek tua yang jarang disentuh, jarang dilihat, jarang dibaca. Padahal fadilahnya begitu luar biasa. Mari sama-sama kita bahas mengenai ijazul Quran, mukjizat dari Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah merupakan mukjizat satu-satunya yang disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang relevan sampai akhir zaman. Karena biasanya para rasul dan para nabi kalau diberikan mukjizat, rasulnya wafat, nabinya wafat, selesai. Sebagai contoh, ada Nabi Musa alaihi salatu wassalam diberikan mukjizat punya tongkat yang sakti, betul. Saking saktinya tongkat itu mampu membelah lautan.
Saking saktinya, fadrib bi'asakal hajar famfajarat min husnata asyrata aina. Manakala dipukulkan tongkat itu ke batu, muncul daripada 12 mata air. Itu mukjizat daripada Nabi Musa. Kita punya tongkat walaupun dari emas, begitu digetokin ke batu, kira-kira yang keluar air mata apa mata air? Air mata, hilang tuh. Kenapa? Tadi Nabi Musa memiliki mukjizat, Nabi Musa wafat, selesai mukjizatnya. Nabi Isa alaihi salatu wassalam memiliki mukjizat, mampu menyembuhkan orang yang sakit. Yang buta diusap Nabi Isa, hilang penyakitnya. Yang sakit gigi diusap, hilang. Kita kadang-kadang mau nyoba seperti Nabi Isa, sini saya obatin. Begitu diobatin sakit gigi diusap, bukannya makin sembuh, malah makin sakit. Tapi begitu Nabi Isa-nya wafat, selesai itu semua. Betul. Tapi Al-Quran, Masya Allah, walaupun nabinya sudah wafat, namun mukjizat tersebut masih utuh bahkan sampai hari kiamat. Yang kedua, mukjizat itu bersifat hanya pada saat itu, tapi Al-Quran luar biasa. Tahu Fir'aun? Tahu Fir'aun? Kenal Fir'aun? Kapan kenalannya? Belum ya? Fir'aun, Masya Allah, ditunjukkan tongkat Nabi Musa, penyihir semuanya itu sujud menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukjizat ditampilkan depan Musa, di depan daripada Fir'aun, namun dia tidak beriman. Kita, nabinya sudah wafat, percaya dengan Al-Quran. Alhamdulillah, Al-Quran dimanapun diturunkan, dimanapun berada, insya Allah memberikan keberkahan. Makkah menjadi kota suci, Madinah menjadi Madinatul Munawwarah, malaikat Jibril menjadi Sayyidul Malaikah, Rasulullah menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan bulan Ramadan juga termasuk bulan mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini mari kita genggam kembali Al-Quran agar menjadikan wasilah kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang dekat dengan Al-Quran berarti dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa menghidupkan Al-Quran di bulan Ramadan, makin rajin lagi, dan hari-hari berikutnya Al-Quran menjadi teman dan sahabat kita dimanapun berada. Amin ya Rabbal. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah, kita diingatkan bahwa bulan Ramadan adalah bulannya Quran, karena bulan Ramadan itulah turunnya Al-Quran. Karena itu selain kita nanti masuk bulan Ramadan niatkan untuk menjalankan saum, mari kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran, sehingga tidak hanya di bulan Ramadan, tapi kita membiasakan diri kita 11 bulan ke depannya untuk selalu membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Baik para hadirin dan jamaah Masjid Al-Azham Kota Tangerang, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit informasi. Saya bicara mengenai mobil listrik ya. Ngomong-ngomong soal mobil, ada sebuah mobil yang namanya BYD. BYD itu bukan sekedar mobil listrik, itu adalah gerakan menuju masa depan. Inilah Build Your Dream, pionir global EV yang telah dipercaya di lebih 77 negara dengan visi besar mendinginkan bumi 1 derajat Celcius melalui inovasi mobilitas yang lebih bersih dan cerdas. Build Your Dream. Alhamdulillah pemirsa, kita tadi sudah dengarkan tausiah dari guru-guru kita khusus menyambut bulan suci Ramadan. Pemirsa, memasuki bulan Ramadan ya, mau tahu tidak ada rahasia agar puasa kita tetap fit? Kalau aku sih biasanya minum Stimuno. Stimuno tersedia untuk dewasa, Stimuno Forte, dan juga anak Stimuno Sirup. Stimuno merupakan imunomodulator yang telah teruji klinis untuk 7 jenis penyakit. Salah satu diantaranya adalah ILI, influenza, yang sering dialami jemaah pada saat puasa, haji, atau umroh. Stimuno bersertifikat fitofarmaka, terbuat dari bahan herbal yaitu ekstrak tanaman meniran sehingga aman dikonsumsi dalam jangka panjang.
Stimuno memiliki 3 aksi perbaiki sistem imun, yaitu bantu memproduksi lebih banyak antibodi, bantu aktifkan sistem kekebalan tubuh, dan bantu optimalkan daya tahan tubuh. Nah sekarang saatnya kuis bersama Stimuno. Kali ini saya akan mengundang jamaah untuk menebak kuis dan dapat hadiah langsung dari Stimuno ya. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar Ibu, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nama Ibu siapa? Saya Ibu Mariani. Ibu Mariani, terima kasih. Ibu siap ya, saya kasih pertanyaan, tolong Insya Allah dijawab. siap, Dapat ya. hadiah dari Stimuno. Baik, pertanyaannya langsung. Stimuno teruji klinis untuk berapa jenis penyakit? 7 jenis penyakit. Yakin? Yakin. Betul, 7 Ya, jenis penyakit. alhamdulillah. Wah, luar biasa. Ibu selamat dapat hadiah bingkisan dari Stimuno. Mohon diterima. Alhamdulillah ya Ibu ya. Selamat ya, alhamdulillah. Baik pemirsa, kita juga harus tetap semangat ya. Jangan kemana-mana. Tetap di sini di Cahaya Hati, Cahaya Indonesia. Allahumma salli Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah masih di Cahaya Hati, Cahaya Indonesia, menjernihkan hati, menguatkan negeri. Masya Allah, tabarakallah pemirsa, baru saja kita tadi mendengarkan lantunan selawat dari Gus Asmi dan juga tim Hadroh dari Nurul Mustafa bin Ja'far. Dan selanjutnya mari sama-sama kita dengar dan simak tausiah dari guru kita Habibana Habib Abdullah bin Ja'far Segaf dengan tema dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa. Kepada Habib Abdullah kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muhtaramul mukarram, guru-guru kita, para habaib, para kiai, para asatid, Ayahanda Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa mata'anallah bituli hayatih, Habib Qasim dan semuanya yang Al-Fakir tidak sebutkan satu persatu, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semua hadirin wal hadirat, jamaah dan juga pemirsa Cahaya Hati, Cahaya Indonesia di mana saja berada, mudah-mudahan semuanya dapat ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, waktu terus bergulir. Tidak lama lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Betul? Masuk bulan suci, tamu agung. Tamunya kita umat Nabi Muhammad. Nabi kalau mau datang bulan Ramadan, beliau berkata, ahlan wa sahlan wa marhaban bi syahrin azim. Selamat datang kepada bulan Ramadan, bulan yang agung. Sallu ala Muhammad. Berkali. Dan Nabi katakan, siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, man fariha biduhlir Ramadan haramlahu jasadu ala niran, akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Ini kita bergembira, alhamdulillah. Saya tanya semua, gembira apa tidak? Senang apa tidak? Senangnya kita duduk di sini dalam rangka menyambut Ramadan, sekaligus juga kita mengenang daripada yaitu wafat guru kita tercinta, Adailullah Al-Habib Hasan bin Ja'far bin Umar bin Ja'far As-Saggab, muassas pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Mustafa, yang 2 tahun yang lalu beliau meninggal dunia di bulan Ramadan. Sallu ala Muhammad. Apa yang harus kita kenang? Ajaran beliau, nasihat beliau. Beliau selalu mengajarkan kepada kita kebaikan. Apalagi kalau udah mau masuk bulan Ramadan, beliau ajarkan kepada kita, khususnya anak-anak murid Majelis Nurul Mustafa dan semuanya, di mana mimbar-mimbar dakwah beliau berkata, jangan lupa kalau mau masuk bulan Ramadan, kita ingat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar doa-doa. Alhamdulillah. Maka beliau katakan, minta sama Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa. Masuk bulan Ramadan, hati kita harus lembut. Lembut itu dengan apa? Dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak sekarang tadi gini, alhamdulillah kita duduk di sini bersama-sama, dengarkan ceramah agama, dengarkan ilmu dan berdoa kepada Allah dengan salawat-salawat. Alhamdulillah. Itu ajaran yang kita harus kenang dari guru-guru kita, para alim ulama, terkhusus Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saggab. Ini selaras dengan ayat Al-Qur'an 186 surat Al-Baqarah. Wa idza sala ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Kalau mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepada engkau wahai Nabi tentang aku, fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku ini dekat bagi mereka yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. Falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka minta yakin, kalau kita mau sama Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita digabul oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwa doa-doa kita digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Minta sama Allah dan antum semuanya yakin dalam berdoa, doanya nggak digabul, pasti digabul. Itu pesan guru kita Habib Hasan bin Ja'far As-Saggab. Selalu, apalagi kita dengar salawat-salawat beliau, selalu mengajak masuk bulan Ramadan, mari banyak bersalawat, mari banyak berdoa, mari banyak yang namanya membaca Al-Quran, hadir majelis ta'lim. Ini semuanya doa melembutkan hati. Sallu ala Muhammad. Kalau ada yang nanya, kenapa kita harus berdoa Habib? Kan Allah Maha tahu dengan doa kita. Nggak usah kita doa. Dengerin kata Al-Habib Abdullah bin Aliul Haddad. Di dalam qasidahnya beliau mengatakan, Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wabtihali syahidun li biftigari. Kata Habib Abdullah, sebetulnya Allah tahu memang doa-doa kita. Kita angkat tangan, kita tahu. Allah zat yang Maha mengetahui.
menghormati. Tapi ketahuilah, angkat tangannya kita, lantunan doa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala menandakan bahwa kita fakir. Allahul Ghani, kita ini fakir, Allah yang maha kaya, menandakan bahwa kita adalah hamba yang butuh dengan karunia Allah. Dan karunia Allah bisa kita dapat dengan besok datangnya bulan Ramadan. Insya Allah kita dapat rahmatnya Allah, amin. Insya Allah kita bisa dapat daripada yaitu keberkahannya Allah, pengampunannya Allah. Dan kita semuanya berdoa mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah, masuk kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan nikmat, amin ya rabbal. Makanya hadirin, kita harus tahu, dengan kita mengenang guru kita tercinta Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf di dalam hallnya yang kedua ini, sengaja saya mengajak berkolaborasi dengan Inyus dan semuanya yang hadir di sini untuk mengenang. Kita kepada ulama harus menghormati, betul apa betul? Apalagi kepada pewaris-pewaris Nabi. Mereka al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi, yang dengan merekalah sampai ilmu-ilmu Nabi kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Apalagi guru kita tercinta Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf bersama daripada Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Di zamannya beliau masuk kampung, keluar kampung, masuk masjid, keluar masjid. Tidak lain tidak bukan mengenalkan umat. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merubah hati-hati umat yang tadinya tidak kenal kepada Allah, yang tidak kenal kepada baginda Nabi Muhammad, menjadi kenal, menjadi cinta, menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saya tanya semua yang di sini atau semuanya yang menonton daripada Cahaya Hati Cahaya Indonesia, kira-kira semuanya pengen gak digabul doanya sama Allah Subhanahu wa taala? Pengen gak diterima doanya oleh Allah taala? Maka satu pesan daripada guru kita Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, kalau pengen digabul doa, jangan engkau jauh-jauh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Perbanyak ini lisannya ratap daripada, yaitu basah lisannya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya ini lisan jangan dipakai gibah, jangan dipakai nyaci orang, jangan dipakai nyaci maki daripada ulama, tapi pakailah lisan ini untuk bersalawat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira siap apa tidak? Kalau semuanya umat muslimin, muslimat di mana saja berada, yaitu di Indonesia dan semuanya yang menonton ini, lisannya dipakai untuk salawat, insya Allah Allah jaga negara kita Republik Indonesia. Allah jaga pimpinan-pimpinan kita. Allah jaga semua yang membantu kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari saya ajak untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat sambil mengenang daripada guru kita Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Kita ajak, mari buru-buru kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibana ya Hasan. Ya Habib, ya Habibana ya Hasan, ya Imam ahli zaman. Semuanya نظرة منكم إلينا وتزيل الهم عنا يا حبيبنا يا حسن يا إمام أهل الزمان نظرة منكم إلينا وتزيل
Cahaya hati, cahaya Indonesia, menjernihkan hati, menguatkan energi. Pemirsa, tanpa terasa kita sudah masuki menit-menit terakhir perjumpaan kita, tapi nanti kita akan bersama-sama berdoa dan mendengarkan lagi ya mau'idhah hasanah dari guru kita Habib Abdullah, dan juga kita sama-sama nanti akan berdiri dan menyimak Mahalul Qiyam bersama-sama. Dan tentunya apa yang kita siarkan pada malam hari ini, tentunya harapan kita akan menjadi salah satu cara bagi kita untuk mempersiapkan diri dalam menyambut tamu agung, tamu suci, yaitu bulan suci Ramadan. Mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita, karena mungkin bulan Ramadan akan bertemu dengan kita, tetapi hati kita belum tentu hadir. Karena pastikan hati kita, diri kita, jiwa kita, raga kita siap untuk menyambut kehadiran bulan Ramadan dalam rangka untuk membersihkan diri kita, mensucikan diri kita, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan benar-benar bisa putih bersih seperti selembar kertas dan bayi yang baru lahir. Dan tentunya pada malam hari ini izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tamu yang sudah hadir dan seluruh Bapak Ibu yang sudah hadir dan saudara-saudaraku yang hadir di Masjid Al-Azham Kota Tangerang, dan wabil khusus kepada Bapak Wakil Gubernur Banten Bapak Ahmad Dimyati, Bapak Haji Mariono, Bapak Wakil Wali Kota Tangerang, Bapak Ketua DPRD Kota Tangerang, Kolonel Infantri Hafiz Isfarin, Kasih Perkorem 052, AKBP Rahmat Haryanto, SMM Kasat Binmas Polres Tangerang. Terima kasih Bapak Khairil Alam, Direktur Programming iNews Media Group, dan juga Bapak Dendi J. Frances, Corporate Secretary iNews Media Group. Terima kasih pada malam hari ini pada guru kita yang sudah hadir, alhamdulillah. Wabil khusus kepada Al-Habib Al-Mukarram Habib Nabil Al-Mursawa, Habib Abdullah bin Ja'far Sagaf, Ustazah Yati Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Kafi, Habib Qasim bin Ja'far Sagaf, Gus Asmi, dan seluruh tim Hadroh Nurul Mustafa bin Ja'far. Tidak lupa kami ucapkan juga kepada seluruh pihak yang telah mendukung seluruh acara ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Baik pemirsa, berhubung sebentar lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan, alangkah baiknya kita dengarkan pesan menyambut bulan Ramadan yang akan disampaikan oleh guru kita Habib Abdullah bin Ja'far Sagaf. Setelah itu kita akan tutup acara pada malam hari ini dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Habib Qasim bin Ja'far Sagaf, serta Mahalul Qiyam yang akan dipimpin oleh Habib Abdullah bin Ja'far Sagaf yang diiringi oleh tim Hadroh Majelis Nurul Mustafa bin Ja'far. Dan kepada guru kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin, sebelum kita qiyam oleh Habib Qasim bin Ja'far Sagaf, sedikit pesan daripada mau masuk bulan Ramadan. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, khamsun yubtil nasaim. Ada 5 yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah yaitu ghibah. Jangan pada ghibah. Yang kedua namimah. Apa itu? Mengadu domba. Yang ketiga yaitu an-nadhrah bisahwat. Melihat dengan syahwat. Lihat apa, Bib? Lihat apa aja, pokoknya kalau syahwat batal pahala puasanya. Lihat guling juga kalau syahwat batal pahala puasanya. Kemudian yang keempat yaitu al-yamin al-kadhibah, sumpah palsu. Kita nggak boleh kita wallahi, billahi, tallahi, nggak boleh. Jangan sampai kita sumpah tapi palsu. Jangan sampai seperti itu. Insya Allah kalau ini dikerjain takut-takut nggak dapat pahala. Nggak dapat pahala. Rubah shaimin laisa lahu min siyami illal atas wal ju. Berapa banyak orang ya yang itu banyak dia puasa dari pagi sampai sore nggak dapat apa-apa, cuman dapat lapar sama aus. Kenapa, Beb? Karena puasanya ribah, karena puasanya ngomongin orang, karena puasanya namimah, karena puasanya bohong. Ya, yang terakhir, yang kelima adalah al-kadzib, bohong. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah kita semuanya dijaga dari hal-hal demikian. Kami berikan langsung kepada Al-Habib Qasim bin Ja'far Sagaf doa dan fahina. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, singkat waktu aja karena sudah malam dan perut sudah keroncongan. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang kita dengarkan, nasihat ilmu-ilmu, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang diamalkan oleh para alim ulama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan, ya yang memberikan kemuliaan di malam hari ini. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang penuh dengan dosa. Ya Allah, kami takut apakah kami bisa bertemu di bulan Ramadan ini, ya Allah. Apakah kami akan bertemu, ya Allah? Ya Allah,
harapkan kami, Allahumma balik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Sya'ban. Berkahkan kami di bulan Sya'ban. Berkahkan kami di bulan Sya'ban. Dan pertemukan kami di bulan Ramadan. Pertemukan kami di bulan Ramadan. Al-mautun batatan. Karena apa kata Nabi? Karena kematian itu akan tiba-tiba. Kami tidak mau, ya Allah, amal yang kurang ini. Amal yang kurang ini. Kami banyak dosa dan salah kami. Mata kami berbuat dosa, tangan kami berbuat dosa, mulut kami berbuat dosa. Kami malu, ya Allah, tekala Kau mencabut nyawa kami, kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, dengan doa yang singkat ini, kami harap, ya Allah, kami berkumpul dengan Nabi Muhammad. Harapkan kami, dengan ini kami berkumpul, ya Allah. Tidak lain kecuali kami bisa memandang wajah Nabi Muhammad, memandang wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kami yakin, ya Allah, dengan keberkahan dari Sihibul Khal, dengan keberkahan perkumpulan kini, mudah-mudahan kami bertumbuh dengan bulan Ramadan, ya Allah. Diberikan panjang umur guru-guru kami, orang tua kami, semua muslimin wal muslimat diberikan panjang umur, sehat wal afiah. Ya Allah, tidaklah kami pantas mengucapkan daripada doa-doa ini, melainkan kami memiliki keyakinan agar keluar dari majelis ini doa kami dikabul, ya Allah. Diberikan panjang umur, ya Allah. Diberikan kesehatan, ya Allah. Sehingga kami dimatikan dalam keadaan, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Sekali lagi, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fahina garabawan wa ibtihadal habib alinatis samawati wal arduna wa man fina bitarhib wa amtar hududi ilahi ala hujudi takzid wa alsinatul malaika bitabshiri lil alamina ta'is subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Baca semuanya, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wa qudratul kasyafat kina hadal masdul ya buruzan nurun kamilan fil alami dhuhur nuran fagan kullan nur wa anfadal haqqu hukma halaman hatamallahu alaihi ni'mah min khawasil ummah yakhduran di abdihil ummah ta'nisan bijanabil maqsud wa musyarakatan la fi halasimatil mamdud wa hadara bitawkillahi sayyidatul maryam wa sayyidatul asiyah wa ma'ahum min al-uri 'ain man qasama lahu min syarafil kismatil wafiyah fatal waqtul ladzi rataballahu ala hudurihi hujudan hadal maulud wa falaqul subul min an-nuri an hamud wa baradan habidul ma'mud madalillahi ta'zimi was-sujud sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat
سرور قد تجدد واستضيعوا بجمالي فاق في حزن تبرك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشر بسعد مستمر لليس ينفد أي صدنا أطان الله جمع الفخر المعبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك الله صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل يا سورة العز اسحبنا بوجودي المصطفى الحادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا حبيب الله عليك يا حبيب سلام عليك Acara ini dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap.